Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu orang tua hebat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, masih diberikan kesehatan, keselamatan pada acara yang mungkin saya sudah pernah bilang, tapi perencanaannya kapan melaksanakan hanya saya lihat jadwalnya pas ini bisa karena minggu berikutnya sedang berjalan. Sesuai janji saya, insya Allah mulai September kegiatan pengembangan anak berkelanjutan itu harus jalan. Kalau tidak nanti akan pendidikannya tidak akan jadi maksimal. Dan seperti apa bentuknya, insya Allah dari akan saya lakukan semuanya yang menjadi akhirnya nanti langkahnya bagaimana sebagai tindakan sebagai orang tua. Salam kita salam kita berikan kepada junjungan kita yaitu Muhammad SAW dan insya Allah menantikan syafaatnya yang mungkin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah untuk membuka acara pada pagi hari ini kita dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama Al-Fatihah. Ya. Terima kasih. Acara yang berikutnya mungkin sepatah dua patah kata dari memberikan sepatah dua patah kata sebagai pembuka acara karena berhubungan hari ini juga Ibu Kepala ada kegiatan, jadi langsung dia diwakili langsung dari Kepala Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, dapat berkumpul di SD Mangangwetan 01 dengan SD Wanasari 01. Istilahnya kita di sini diminta sama Bapak Sodik untuk berkumpul supaya kita tahu program anak-anak kita semua. Ya alhamdulillah kita semua istilahnya dapat hadir di sini untuk mewakili dari beberapa murid yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu semua yang bisa hadir di sini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya. Gitu Pak Sadi. siap. Matur suwun atas sambutannya dari pembuka dari Ketua Paguyuban. Alangkah seyogyanya kita sebagai warga negara Indonesia untuk taat terhadap negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kerawang panjenengan. Jika panjenengan repot di hari Jumat, ya, hari Jumat itu hari aktif, karena hari Sabtu juga saya tidak aktif, jadi enggak bingung saya. Akhirnya tetap ada nanti insya Allah program ini akan berlangsung di hari Jumat semua. Nanti jadwalnya panjenengan nanti yang mirip, tanggalnya sudah tak tentukan. Semoga aja nanti tidak ada pergeseran, karena sepupu saya juga lagi itu pengembangan diri. Salah satunya program yang saya ingin kembangkan di sekolah ini, tapi khususnya di kelas 5B. Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah. Sudah tahu semua visi sekolah? S2? Ya, mesti. Ini visi sekolahan Bu. Terwujudnya siswa yang percaya. Makanya anak-anak waktu itu saya ada percaya itu maksudnya apa gitu. Maksudnya itu adalah beriman, cerdas, handal, dan berbudaya. Itu visi sekolah. Monggo Pak Pinara. Jadi kan harus tahu Mas. Jadi nanti sekolah ini jadi misinya apa gitu. Jadi harus tahu. Oh, berarti nanti kita itu murid-murid panjenengan cetak. Mereka sakit tempat duduknya gitu. Sakit tuh. Mawon bukan apa-apa. Kelasnya kagus ngeten iki ya, Bos. Tidak masalah. Kelasnya seperti ini ya, tidak apa-apa. Nggih. Beriman, cerdas, handal, dan berbudaya. Dalam arti bagaimana beriman itu nanti insya Allah anak-anak itu dicetak dalam karakter beriman semua. Beriman dalam arti itu adalah anak-anak taat ibadah, sudah literaturnya sudah jalan semuanya. Cerdas, ini tingkatannya luar biasa tinggi. Tapi kalau lihat dari kompetensi nanti ada perubahan dari saya. Jadi target saya bukan cerdas itu adalah secara genetik biologis. Jadi keturunan. Tidak bisa anak kita katakan cerdas. Mungkin pendapat orang beda, tapi kalau pendapat saya sebagai dulu adalah guru IPA, cerdas itu adalah identik dengan faktor keturunan gen. Tapi anak bisa dibentuk dalam bentuk apa? Bukan cerdas. Itu adalah inovatif, kreatif. Nah, handal itu nanti dimanapun anak berada bisa diberdayakan. Artinya siap untuk berkompetisi dimanapun. Nah, berbudaya ini adalah berbudaya yang luhur, yang baik, yang ada di Waalaikumsalam. Oke, Ibu Minara. Oke. Nah, ini visi yang saya angkat nih, Ibu, menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Yang diangkat semuanya sama, diambil dari visi sekolah. Ini visi saya. Oke, karena saya ikut pengembangan guru penggerak, jadi yang saya sampaikan di sini adalah menciptakan generasi yang beriman. Dan langsung saya ringkas, karena apa? Faktor beriman, berakhlak mulia itu masuk dalam profil pelajar Pancasila tentang dimensi keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi ambil foto bukannya kalau saya kirim. Oke, nak foto niki. Bencang-bencang kali pula di foto. Betul apa es tuh, oke? Ini nak pakai di foto, memori jinak penuh mana-mana. Makanya kalau PDF langsung data sebenarnya. Nah, yang saya akan ubah anak-anak itu apa? Sudah Ibu, membentuk generasi beriman. Sesuai tadi gitu, sesuai visi sekolah, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Maka jangan ampun kaget, bocah-bocah tiba-tiba ada tugas seperti ini, itu berjenjang. Ibaratnya panjangnya nyambung kabel. Nah di rumah itu nanti nggak disetel sama, nggak nyambung, pedot. Kalau sekolah bingung, nyambung mulai ngulang-ngulang. Jadi harapannya nanti seperti kita akan berkolaborasi, namanya pembelajaran berkelanjutan terus. Jadi tidak berhenti. Makanya kemarin saya sempat anak-anak, nah sampun sudah sekolah, di sekolah dapat apa cerita ke orang tua. Nanti panjenengan memberikan sebuah, dan nanti tak kasih tahu seperti apa. Ini bisa ini. Nah, alhamdulillah nyala. Oke, nah ini Bapak Ibu, jawaban dari prakasa perubahan saya di sini adalah karakter beriman itu yang seperti apa? Ini kegiatan yang saya lakukan di sekolahan dan juga di kelas. Nih, saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu satu, pembentukan piket musola. Musola itu sudah ada piketnya. Kemudian jadwal pelaksana sholat dulu berjamaah itu sudah ada, imamnya sudah ada semuanya. Jatah saya memang kelas 5. Otomatis anak itu sudah punya jadwal jam 1:30 harus sholat. Makanya saya bilang, anak jika lepas sudah sampai duhur, kewajiban guru harus mengajarkan anak untuk sholat. Itu wajib hukumnya bagi saya gitu. Terus ada Juslika, Jumat bersih, sehat dan berkah. Itu apa Pak? Jumat itu ada kebersihan, sehat itu ada olahraga, jalan sehat. Yang berkah itu yang berbagi. Berkah itu pengen saya pengen mengajarkan anakku untuk berbagi. Jadi nanti nggak jauh anak-anak itu dari uang sakunya dia. Jadi nggak minta dari orang tua deh.
uang saku dia sisihkan jadi 500 atau 1000 jadi satu, nanti diberikan sembako, kita berikan kepada anak-anak yatim. Itu kayaknya seperti ini. Ya insya Allah mulia. Baik, jadi melatih seperti itu. Jadi kalau pembacaan Asmaul Husna yang tadinya itu per kelas masing-masing, okay. Kalau Kamis beda lagi, kalau Kamis religi otomatis terpusat dalam satu titik, artinya ada pengisinya materi. Ini pembaca Asmaul Husna itu terpusat jadi yang mimpin anak-anak. Di awal 1-2 guru, yang kedua anak-anak mimpin pakai mic terpusat di sana. Nanti bergantian. Kemarin yang 7 kelas 5B terus lembok gantian. Karena jadwalnya belum terbentuk sepenuhnya. Tapi insya Allah bertahap kita akan perbaiki semuanya. Itu game. Kemudian Kamis religi. Kamis religi itu kegiatan penguatan karakter ketakwaan itu nanti yang isi Bapak Guru sudah punya jadwal. Tapi kemarin ada ide untuk mengantisipasi kegiatan MAPSI adanya dai cilik, maka kita akan cetak dari dai cilik. Ini rencananya. Jadi nanti siapapun kelas pasti punya andalan untuk menjadikan lomba-lomba seperti itu. Oke. Terus PHB itu peningkatan dari besar, selama saya yakin panjenengan sudah tahu semua gitu. PHB itu kayak meriat Isra Mi'raj, kegiatan Ramadan itu ada. Nah, sedangkan itu di sekolahan Bapak Ibu. Dari kelas ada sendiri lagi. Senin sampai Jumat pagi melaksanakan sholat duha dilanjutkan dengan berdoa bersama. Bedanya di situ, penambahan di kelas itu. Saya Senin sholat duha baru kita terus habis itu apel upacara. Oke. Kemungkinan kalau yang ini Seninnya kalau enggak Pak, karena Senin itu biasanya apel upacara wasik banget gitu. Anak-anak nggak sempat. Tapi kalau yang Selasa masih bisa. Itu sholat duha dulu, baru gitu. Dan itu sudah panjang sudah jalan anak itu tidak satu komando sudah jalan sendiri. Karena melihat dari kakak kelasnya yang saya atur sudah jalan sendiri. Oke. Terus Jumat itu membaca Al-Kahfi ayat 1 sampai 15. Berkatnya luar biasa insya Allah. Buat dirinya juga nanti. Walaupun anak nggak bisa baca, oke. Bertanya Al-Quran, amanat kata sudah ngatur. Ini yang dalam sudah jadi ibadah. Nanti di sekolah gimana Pak? Nyimak bersama-sama. Setelah itu sudah kita bersama-sama. Oke. Nah, kalau berdoa sebelum melaksanakan kegiatan itu pasti. Oke. Nah, kemudian kegiatan lagi yang mencetak akhlak mulia. Oke. Di setiap pagi itu ada kegiatan senyum, sapa dan salam. Setiap pagi mungkin panjenengan biasanya sekarang pasti kok berdiri terus. Iya, saya akan awali dari saya sendiri. Karena sudah janji. Maka saya akan hal itu untuk mengapa? Kalau orang itu ngasih salam, insya Allah silaturahmi doanya nyambung gitu. Ya, panjang umur, rezekinya lancar. Saya seperti itu. Oke, menggalakkan ini 4 Bapak Ibu. Oke. Kalau di kelas tambah 1 4, tapi kemarin sudah tak paparkan di kalau teman-teman yang lain itu 4. Tolong, maaf, terima kasih dan permisi. Jadi itu akan membentuk karakter anak seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa dengan kata-kata tolong dan minta maaf. Itu cetakan saya nanti seperti itu. Monggo. Ini saya juga belum kenal semua, nanti saya juga ingin kenal semua ya. Karena saya biar tahu oh ini orang tua dari siapa atau yang mewakili kakaknya sudah ada masalah gitu. Terus ya ini yang baru Bapak Ibu. Di kelas ada kegiatan yang namanya kolak. Apa tuh Pak? Kolak panganan enak gitu. Terus gitu. Kolak itu lah versinya ibu di Bu. Kolak, gitu. Isinya pisang, terus intinya panganan enak, manis gitu, gurih gitu. Sami. Kolak itu kolaborasi antara orang tua dan guru gitu, menciptakan rasa yo asinnya bocah, manisnya bocah, seperti gedang, itu podo rasanya. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat. Bermanfaat nanti termasuk dalam proses kesiapan anak dalam belajar dan kedepannya. Oke. Kemudian kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan sudah tak share gitu. Sudah tak share. Jadi sampai dari kata kunci gitu, di rumah nanti. Ini kesepakatan sama keyakinan kelas yang disampaikan Pak Guru. Saya pun ada di sini mengatakan anak-anak, Pak Guru nggak boleh pergi-pergi, Pak Guru nggak boleh pakai HP, Pak Guru nggak. Ya anak-anak yang buat, anak sendiri. Ketika mereka lupa, waduh Pak lupa kemarin tidak disampaikan, ada salah loh begitu. Karena kesepakatan. Jadi saya sepakati, oke. Ketika saya mau pulang saya pasti izin sama anak-anak. Anak-anak saya izin mau nge-print dulu sebentar. Saya beri kembali lagi. Dan saya ngajar nggak pernah pakai HP. Tapi saya main gaya video. Jadi video-video suplikan yang saya sampaikan tadi itu salah satu jadi program. Nah itu kedepannya ya akan berbentuk variasi yang banyak lagi. Biar anak pun nggak bosan. Kemudian kayak saya, berapa tahun anak di sini? 3 tahun. Kelasnya yang gini-gini baik. Terus gitu. Makanya bisa juga apa? Suasana. 4 tahun Bu, Masya Allah 4 tahun kelas ini 4 tahun
Ya tidak apa-apa. Di awal anak-anak bener suasana gini, ada ubah apa gitu. Nggak bisa tempatnya nggak bisa diubah, suasananya diganti seperti itu. Jadi kelasnya gitu. Tapi sekarang bilangnya kelasnya lagi yang bosan, gurunya enggak tahu. Alhamdulillah gurunya enggak. Oke, ini ya. Jadi nanti ada 4 kata ajaib itu. Panjenengan kalau anak-anak lupa ingatkan itu. 4 kata ajaib. Jadi kalau lupa jangan anak minta tolong, minta maaf dan ucapkan terima kasih. Biasanya kan Pak uangnya busanya dan nanti saya akan tahu. Selanjutnya masuk ke kolak nanti. Nah, ini kolak seperti apa? Saya akan jabarkan nih. Kolak itu kayak apa toh? Kolak itu jangan mau saya benar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kolak itu adalah kolaborasi dan konseling. Oke, ada kata-kata bijak dengan ini. Konseling adalah pelukan hangat dalam cinta, kasih dan sayang. Tidak ada takut, tidak ada dendam. Bermula dalam hati, berakhir dalam kebahagiaan. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang panjenengan dan saya kepada anak-anak. Biasanya paling gampang, wong tua nak dari larinya di bawah. Kages gitu Pak. Kages betul? Oke, kalau bisa. Terus ketika saya pendidikan itu saya nangis. Jujur, ketika dikasih pedomannya Ki Hajar Dewantoro, pedoman pendidikan kita, itu punya anak namanya Abika. Anak itu ketika dia jengkel, anak itu dimarahi, kemudian dikasihkan di luar waktu jebus. Akhirnya dia menyesali bahwa yang dia lakukan tidak sesuai. Akhirnya dia memuliakan anak itu, dan sekarang anak itu bisa sama dengan teman-teman yang lain, mungkin lebih tinggi lagi. Luar biasa. Itu yang ditanamkan dari Hajar. Saya nangis itu, ya Om Gusti. Anak saya pernah seperti itu ketika saya marah. Tak akhirnya cukup begini. Akhirnya saya minta maaf sama anak saya. Pasti jenengan kesana kok. Leres ya? Nah, warna itu yang tantangan lo. Bocah dah, nanti leres ya? Ya nanti kita ubah semua mindsetnya, kita ganti Bapak Ibu biar tidak jadi fatal seperti itu. Karena ini instruktur saya. Nih, kalau berbagai program berdasarkan tindak lanjut dari program pembentukan sekolah. Tadi kan karakter sudah gitu, karakter sudah kita lanjutkan dalam bentuk pola. Jadi nyambung. Ya, seperti halnya kolak gitu ya. Perpaduan antara buah umbi yang tercampur dalam satu wadah sehingga tercipta rasa yang manis, disukai di setiap orang, dan pengolahan benar-benar menghasilkan tampilan dan cita rasa yang menyenangkan. Artinya apa? Kolaborasi orang tua dan guru akan menghasilkan anak yang luar biasa. Harapannya seperti itu. Harapannya Bapak Ibu guru semua yang lain nanti itu bisa sama. Bukan hanya saya toh. Ketika saya 1 tahun, oke, nanti ketika di kelas tidak berkelanjutan sama saja. Harapannya nanti seperti ini pasti saya sampaikan kepada guru-guru berikutnya. Artinya biar berkesinambungan, berkelanjutan. Oke, nih tujuannya adalah bersinergi, berbentuk budaya baik di lingkungan sekolah dan di rumah. Program ini berdasarkan 3 aspek penting. Ini Bapak Ibu, etika, estetika, dan kinestika. Oh, boleh Pak, tenang aja dulu. Ada tulisannya. Etika itu norma, anak akan punya norma yang baik. Estetika itu adalah keindahan yang muncul dari penampilan. Saya semrawut, saya nggak pernah nama. Kalau dulu, saya waktu SMP, wah, rambut tua, patok langsung. Dulu, saya karena sekolah militer. Tapi ketika dengan anak-anak tidak, saya cuma ngajak ngobrol. Cakepnya gimana? Lihat keyakinan kami yang buat loh. Oh iya Pak. Mereka yuk potong. Nggak punya uang ya. Kalau saya ada rezeki tak pas. Aja ada pas saja tidak apa-apa. Saya nggak pernah namanya itu. Tadinya dulu saya ada itu langsung. Nah besok potong. Enggak. Dulu itu ya. Sekarang sudah ada inspirasi yang berbeda ya. Nah kira-kira ada cara belajar yang lebih condong mengutamakan gerakan fisik ini nanti akan nyambung ke bakat minat anak-anak. Oke. Ini Bapak, programnya adalah sosialisasi. Dari sosialisasi, kemudian ada penjadwalan. Nanti akan saya sampaikan penjadwalannya. Kemudian pelaksanaan kegiatannya. Kemudian hasilnya bagaimana dan refleksinya. Nah ini dalam pelaksanaan ini ada hubungan antara guru dan orang tua gimana? Lewat WA. Jadi hari ini misalnya saya konseling siapa nih? Mas Budi, Mas Rafa, Pak, Mbak Naura. Itu nanti yang sudah saya konseling itu panjenengan langsung nanti dipraktekkan di rumah. Lihat perkembangan anak. Diskusinya kita akan diskusi lewat grup. Jadi grup itu hanya nggak menyampaikan informasi saja, melainkan tempat untuk diskusi. Termasuk anak-anak juga sama. Mereka tadi tanya, Pak Sodik, kalau saya nggak tahu, saya boleh nggak tanya lewat grup? Ah ya boleh, nggak boleh gitu. Dan jenengan misalnya kalau yang masuk di grup ya, jenengan misalnya ada nggak anak-anak ketika menggunakan kata-kata yang kasar? Ya, karena biasa ya. Biasanya kalau mau gitu aneh-aneh dong. Saya enggak. Anak-anak
yuk bijak. Tapi sekarang sudah kata-kata lebih sopan. Jadi yang masuk di grup anak mantan. Ada orang tuanya Narendra, sini. Ini kok kata-katanya lebih, ini izin ya, ini izin. Karena nganter bapaknya tidak. Itu kata-katanya sangat kata-kata kurang. Gimana? Terima kasih Bapak. Itu saya jadi sini mak, oh deh. Daripada anak saya yang dulu. Ini saya, kalau itu saya benerin dulu. Kalau ini enggak, alhamdulillah wah mantapnya. Oke, ini gitu. Nanti hari setelah pelaksanaan itu kita hasilnya kejadian laporan lagi. Ketika ambil raport. Anda nggak berubah ini, tapi jangan sinkron gitu. Ketika program saya seperti ini, jadi juga di ruang juga sinkron. Namun kalau di sini saya kasih sebuah anak-anak itu untuk bisa restitusi diri, jadi rumah dibaji hari, aduh berat anak saya. Ini berat teman-teman. Oke, refleksi. Ini guru nanti setelah di hasil akhir itu guru dan orang tua itu waktu rapotan nanti kita bicara bersama, kita diskusi bersama, kita duduk bareng anak-anak bagaimana perbedaan di semester 1. Gak berubah, kita upgrade di semester kedua. Ini saya juga belum tahu karakternya anak-anak seperti apa. Barusan bilang oh ini sudah sampai sini. Oke seperti itu. Saya cuma jalan itu. Dan cara yang saya pakai mungkin sedikit berbeda dari dunia lain. Oke. Ini Bapak Ibu. Selesai pagi sudah gitu. Itu nanti ada komunitas. Ini kita nggak pakai virtual karena kita bisa tatap langsung karena ada COVID gitu. COVID itu berat lah gitu. Gitu. Kemudian ini penjadwalan. Ini ada link Bapak Ibu. Nanti saya kasih link. Saya bukakan aja gitu. Daripada panjenengan nanti bingung isinya. Video-video yang saya sampaikan ketika pembelajaran itu pure dari anak-anak saya enggak. Saya maaf gitu, saya harus nata pola anak. Yang polanya setel kereta api lurus saya kayak minggu-minggu. Saya kira anak tentukan jalan sendiri. Ini kok gini, berat. Saya itu kelas dulu butuh waktu lebih dari 3 bulan Bapak Ibu. Baru anak itu mulai memotong. Ini kayaknya enggak, ini anak sedikit ada sudah gampang. Artinya, tapi tetap aja saya harus nyontoh. Kayak kemarin saya pengen main role playing. Jadi kalau saya jadi role playing itu apa toh Pak? Mereka bermain peran sebagai organ tubuh. Mereka bilang ini gambarnya ada di sini ranjingnya. Mereka di belakang itu kalian. Itu anak nanti bermain Pak sebagai ini. Itu lebih mengena. Nah karena saya kan kadang sangat tepat emang benar. Oke, tepat luar biasa. Di sini mau saya mau gerak biasanya saya pola banyak sekali. Kelas yang dulu itu saya polanya banyak sekali. Oke. Niki Bapak Ibu kelihatan nggih? Niki tanggalnya setiap tanggal isinya di mana terasa nggih? Niki sudah ada tanggalnya Bapak Ibu. Dari tanggal 13, tadinya tanggal 6. Mulainya tanggal 6 besok. Karena tanggal 6 besok itu saya ada pendampingan. Jadi nggak bisa. Sehingga saya mundurkan 1 minggu. Sehingga ini jadwalnya apa? Jadi setiap selang 2 minggu. Jadi kan kalau sudah punya jadwal ini harapannya bisa hadir. Harapannya saya kalau nggak bisa, misalnya pagi nggak bisa di hari yang lain, tapi dalam minggu sebelum menuju ke kolak berikutnya. Jadi misalnya ini 13 Jumat, misalnya Jumat besok itu kan, jangan nggak bisa Pak, saya biasanya itu hari Senin sore tidak apa-apa. Sebelum jam 4 insya Allah sama saya. Dulu ada orang tuanya sampah itu, Pak Setif, bisanya saya jam 3:30. Oh tidak apa-apa Pak, saya masih sekolahan. Pak teman, kita ngobrol, kita lihat anak seperti apa. Jadi jadwalnya sudah ada, tanggal 13, 24, nanti panjenengan ngisi gitu. Ampun numpuk gini, rencang terus ditumpuk diganti gitu, jadi bukan makanya. Oh Jumat ini kira-kira bisa enggak? Ini ada 5, sekali datang 5 orang. Sekali datang 5 orang. 5 itu hanya berapa? Ini hanya berapa kali teman? Ini hanya 5, yang terakhir adalah tanggal 18 Oktober. Harapannya saya, semoga saja saya pas itu tidak ada kegiatan keluar. Nanti kalau ada kegiatan keluar, kita bisa koordinasikan kembali. Yang ini jadwal sudah jelas tidak bisa. Atau ini sifatnya online, jadi bisa isi dari mana aja. Nggak harus isi di sini. Makanya saya share linknya, jadi saya isi. Informasi apapun termasuk nilai dalam rapotan itu tes itu saya share lewat riset terbuka. Dari yang berapa anak tak share aja. Nah, apa yang saya menutup itu tidak ada. Oke. Jadi untuk penjadwalan Bapak Ibu.
Setelah itu adalah alur kegiatan panjenengan ngapain? Nih Bapak Ibu, guru melaksanakan konseling dengan orang tua berkaitan dengan perkembangan siswa setelah mendapatkan jadwal konseling. Ketika dilaksanakan secara tatap muka sampai mendapatkan hasil kesepakatan kepercayaan satu sama lain antara guru dan orang tua. Tindakannya apa? Nanti berkaitan dengan bakat dan minat. Waalaikumsalam, monggo. Punya apa? Monggo, bebas aku ketemu saya. Orang tua di sini. Kunci. Mas Kenji. Ini Bapak Ibu. Dua dokumen ini isinya apa? Ini nanti yang isi panjenengan. Nanti dari wawancara dengan saya, itu panjenengan yang isi. Ini foto pertama yang mengumpulkan Raisa. Paling ke sini. Ini fotonya saya bilang, Pak bebas, sak foto semua. Saya yang bingung fotonya Suci. Ini sama kok, udah sama pintar-pintar lari, pas tuh. Iya. Anak itu bisa. Harus gitu. Kemarin saya jadi Canva, sekali bisa, wah langsung gak Pak Canva yang Pak. Bosik. Saya akan daftarkan ini. Ada program sekolah berkaitan dengan akun IG. Nanti ini yang belum mengumpulkan, anak-anak kalian tak suruh mengumpulkan. Nanti nempel sama nanti yang injilnya yang isi. Bukan saya Pak, iya ketika kemudian saya cari dokumen anak-anak, jadi yang isi. Di sini ada tempat kosongnya ini nanti yang akan menjadikan lembar diskusi kita. Oke. Terus ini yang menjadi buku konseling yang akan kita pedoman. Jadi Kosong Bapak Ibu, kosong. Jadi kalau dipanggil sekolah jangan ada kata-kata bermasalah. Oke. Kalau bermasalah ngagemi surat sekolah wonten kopi wonten stempel. Niku, jadi kalau ada anak gini, lu kok dipanggil orang tua saya? Oh, jawab di. Aku saya gini, oh enggak, tenang aja. Kalau dengan saya sampai gitu. Oke, jadi nanti itu adalah apa? Kita isi bersama-sama. Dari mana tuh Pak? Nanti di madrasah di bagian slide setelah pola ini ada, nanti saya sampaikan semua. Oke, hasil pantauannya tadi lewat ya sudah semua. Dan refleksinya adalah itu di akhir pembelajaran tadi, di akhir penerimaan rapot itu kita akan diskusi bersama. Jadi dengan oke, saya rapatkan cukup mundur gitu. Harus betul. Nah, saran saya dengan yang punya kewajiban ambil rapot ambil dulu. Nanti kita janjian jam berapa? Pak jam 9. Oke, jam 9 kita ketemu. Paling hanya 1 jam selesai. Oke, kalau lama nanti cari waktu sendiri lagi gitu, oke? Nah, ini ya Bapak Ibu kata-kata. Aku tidak, aku tidak pernah mengajarkan murid-muridku aku hanya berusaha menyediakan kondisi di mana mereka dapat belajar. Saya itu nggak ngajari anak-anakku. Saya cuma ngasih anak-anak, yuk begini. Kayak kemarin saya ajarin anak mikir kritis, wah ini ya apa sih. Jadi saya bertanya Bapak Ibu, yes, ayo ganti pola pikir ganti. Jadi kita mau ke pasar lewatnya mana Pak? Ya lewat dari situ Pak. Ya bisa biasa. Kamu berangkat salahnya apa? Dantar orang tua naik motor Pak. Ya sih biasa. Ya luar biasa gimana? Kamu naik sepeda, kamu naik angkot, kamu jalan kaki. Jalannya Pak, terus itu harus golek jalan yang itu pintu. Itu yang saya inginkan. Jadi anak itu punya nilai kritis. Sesuai dengan target saya tadi, inovatif kreatif. Termasuk kenapa di awal-awal pakai HP tiba-tiba membuat kanva, mereka membuat poster. Saya ngajari sekali, dia saya tahu, keren Pak, langsung dia keren, otomatis cepat. Nah sekarang luar biasa, cepat sekali. Jadi gitu, jadi termasuk kemarin kanva yang gunakan itu kanva yang masih trial. Nanti kalau sudah didaftarkan di akun ID, wah kreasinya luar biasa nanti. Jadi kan minta tolong nak gelek no posternya bapak, gue kasihan calon ketua RW bisa. Mencalon aku sakit itu bisa enak kalau pakai kanva. Ini saya juga PPT saya ini sudah pakai kanva. Oke, ini ya Bapak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akhlak mulia. Di sini di inovatif kreatif. Ya monggo Bu, tempat duduknya cari sendiri Bu. Jangan ada sangat dan menerima jenengan monggo. Oke. Ini Bapak Ibu nanti kita akan diskusi di sini. Penyusunan dan pelaksanaan program P5. Pasti orang tua akan bertanya, Pak, dulu ada kegiatan kayak gini kok sekarang gak ada? Harus betul. Nah ini nanti ada P5-nya insya Allah di bulan kalau nggak Oktober kalau nggak salah. Itu full dalam 3 minggu. Anak itu akan ditargetkan dalam satu proyek pengembangan menggunakan namanya, kalau dulu olasi, kalau sekarang juga jadi keprok. Idenya Pak, ya idenya saya sama Budi ya. Keprok itu adalah olahan singkong. Jadi kewirausahaan dan olahan singkong
singkong. Jadi anak-anak nanti akan diajarkan marketplace dan penggunaan singkong di variasi. Enggak, singkong digawe kolak kayak tadi ya mboten, kolak digawe cendir itu enggak. Mungkin kolak bisa dijadikan bolu kuku, bisa dijadikan macam-macam. Seperti itu. Jadi kan Pak, perannya orang tua memberikan nanti masukan kepada anak-anak seperti itu. Jadi kalau anu tak jadi jangan seperti itu nggih. Gemes aku iso anakku Pak, itu akhirnya jenengan lahir turun tangan. Biasanya kayak gitu. Wah, aku tak jadi enggak, biarkan anak belajar. Termasuk dalam manajemen apa gitu, pemasaran. Kan biar berarti ke situ. Kemudian gelar karya dan kreasi nanti sama. Di hari kemarin saya anak-anak karena waktunya mepet ya udah kita ini. Kemarin tuh hanya tapi kan tidak saya share di grup gitu. Videonya nggak saya share karena memang latihan hanya 1-2 kali selesai, dari situ mereka tampil di lagu ceria. Ya toh? Dan itu tanpa persiapan sama saya 1 bulan gini Pak. Mereka sudah ada lalu. Kalau pelaksanaan mungkin 1 minggu full buat itu langsung ya kan saya hari sebelumnya kan saya banyak kegiatan nggak sempat menemukan. Nah, kalau besok enggak, saya cuma hari awal tak damping, besok urusan gue. Tapi saya ngasih masukan. Jadi ketika anak sudah Pak kayak gini-gini, saya lihat dulu kasih masukan. Jadi lebih seperti itu. Jadi anak benar saya tantang untuk inovatif kreatif. Kemudian ini Bapak Ibu yang belum membentuk klub SAIN ini itu saya sendiri. Klub SAIN itu adalah klub anak-anak yang nantinya saya kompetisikan nanti faknya ke IPA. Targetnya Olimpiade IPA. Sasarannya kelas 3, 4, dan 5. Syaratnya ada syaratnya. Nanti saya tes dulu. Cuma nanti semua anak gitu. Kalau saya bilang anak-anak saya buat ini masih domelok kabeh nanti. Ya saya bingung karena saya selektif. Itu hanya saya mendidik paling hanya sekitar 5-10 anak kok. Tidak lebih. Makanya itu seleksinya nanti tetap. Saya tes dulu. Oke, nih. Sedangkan di kelas mungkin pembelajaran itu saya sedikit berbeda dengan guru-guru sebelumnya. Kemarin tak hasil cerita, biasanya di kelompok apa? Bukumu kebak? Iya Pak, kebak kanggo apa? Nulis. Itu saya monggo. Ji Bu, saya gurunya. Oke, monggo bilang kelas 5 apa? A atau B? Orang tua dari monggo. Kita budi terserah panjenengan. Rika, oke, alhamdulillah. Riki, napa mriki Bu? Mboten napa ngajeng mriki? Riki oke, ini saya benar. Termasuk tempat duduk di sana gitu, Bapak Ibu, anak-anak tuh gini. Saya sampai nggak punya tempat untuk bergerak, karena anak tuh nggak mau di belakang. Suruh maju ini tahu Bu, meja ini bisa sampai sini, meja ini sampai sini. Saya duduk sini, mepet sini. Lu kan iya, tidak mau pasti di situ aja gitu. Saya nggak boleh kemana-mana. Artinya tidak. Saya kasih ruang itu pas saya itu bingung. Tapi ketika saya membuat ruang, pinggirkan semuanya. Ini tak pinggirkan semuanya. Makanya kemarin kursinya, mejanya saya kurangi semua. Saya nggak mau kayak dulu. Artinya sempok gitu. Panggilan ini kecil, sumpek, saya nggak bisa berkreasi. Oke, pembelajaran yang saya gunakan insya Allah menggunakan PBL, pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah, project dan masalah. Anak tak kayak masalah Bu, jangan ngangkat anak tak kayak masalah, tapi senang. Jadi gitu. Jadi kayak kemarin kita role playing itu bermain. Kemarin itu PPKN itu tentang sila ya tak kasih masalah. Cah, ini orang sampah sila di sini. Bisa nyambung ke sini. Anak-anaknya harus dulu. Pak, saya sila ini. Kenapa alasannya? Tak, itu aja saya munculnya. Wah, suwi nih. Kemarin IPA itu saya suwi banget. Jadi 1 hari itu hanya belajar IPA. Nah, saya tidak apa-apa. Yang belum kesentuh bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Hari Jumat ini bahasa Inggris. Tadinya kan mereka gelagap-gelagap. Ya sedikit dia caranya bisa. Tapi sekarang aja sekali. Ini gini Pak, Desa. Gampang ya Pak. Iya. Kemudian cara bekerjanya juga sekarang beda. Mereka anak pakai AI. Terus ya, AI sudah tak jadi Gemini sama ChatGPT. Anak saya garap cepat, tapi pasti ngerti nanti garapan AI pasti ngerti. Jadi anak itu pekerjaannya komputer sama pekerjaan itu saya tahu, karena bahasanya akan ketahuan. Kelihatan sekali karena bahasanya sudah di nilai itu sama. Nah, nanti penekanan utamanya itu adalah nilai kemandirian anak, tanggung jawab, kritis dan memberikan sebuah solusi. Jadi anak seperti itu. Makanya panjenengan anak baru sekolah itu ampun, nih, coba tenang dulu sih. Nanti ada namanya trias apa gitu, segitiga restitusi cara penanganan anak. Gitu. Ini Bapak Ibu. Dan nanti penilaiannya ada 3 gitu. Assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Maksudnya penilaian ketika pelaksanaan pembelajaran, penilaian setelah pembelajaran.
saat pembelajaran ya tadi ketika pembelajaran sampai dari anak-anak gini, belum pasti enggak itu Pak, itu loh Pak gini. Tenang saja, sudah masuk catatan saya semua. Ini ada nyosor, ada orang tuanya Marvel. Nah, ini saya nanti juga ini saya ini Marvel itu kok nggak pernah kecil, kenapa saya kamu dulu beli juga? Enggak, waduh. Nah, bukan. Wah ini tidak ada pendampingan. Artinya bukan dia tidak bisa. Oh cakupannya seperti itu. Jadi saya nggak pernah maksa untuk bisa sampai ajar tonton enggak. Sebatas dia. Yang penting dia punya nilai solutif. Jadi seperti itu. Terus kemarin si Tenggelen, si Novi orang tua Novi mana? Ada? Oke, Mbak Novi. Sekarang sudah mending. Novi sekarang sudah mending. Dulu kayak apa? Mas Santos dulu. Saya ini berapa? Setelah ketemu dengan saya dan Pak Bu, sudah menjadi ada perubahan. Dia doanya kalau salah saya memang baru saya, pengennya seperti itu. Tapi saya alhamdulillah. Yang lainnya tidak jadi masalah. Oke, karena saya harus memahami satu-satu dulu, tidak bisa. Karena saya juga tahu panjenengan seperti apa. Mas Denis karena tidak masuk, saya selalu tidak masuk, saya WA, tidak cari. Nah, aku tak telepon jenengan. Saya harus tahu, nah sakit ya sakit beneran. Karena apa? Kita harus ngajarin anak tujuan. Oke, kalau anak benar sakit. Orang tua Java, tidak diem. Nah, kemarin sakit bengkak, orang makan. Iya, wes. Tapi anak pelajaran dia semangat gitu. Saya gini, ya udah. Nanti kita akan terus satu-satu, oke? Jadi ini ya Bapak Ibu, penilaian saat pembelajaran, penilaian akhir sumatif, jadi kayak tes semesteran. Nah ini assessment arts learning. Jadi setelah pembelajaran saya selalu minta anak-anak menilai saya. Jadi seperti itu. Jadi pun boleh menilai saya. Dari mana Pak? Dari informasi anak. Seperti itu, oke? Ini Bapak Ibu. Nah, ini cara nanganin anak. Ampun langsung digas. Nak lari niku nakal, niku mboten nakal. Perilaku yang berlebihan. Nah, jangan nakal. Jangan nakal dongo lho niku. Lalu sebentar Pak. Oke. Oke, Ji. Saya gitu gaji mobil. Paling sih. Tenang aja. Ya kenal Pak Ji? Itu Pak saya. Iya, kemarin saya gaji Nata mana orang tua Nata sih. Nah, orang ucapnya Pak ini Nata nakal gini yang protein apa? Wiji soal aja gini. Sini coba. Keyakinan apa? Sesuai enggak? Enggak Pak. Bilangnya enggak. Kalau perbaikan sekarang anak sudah otomatis akan menjawab itu sendiri. Berubah enggak? Kita lihat dulu. Pelan-pelan. Bapak Ibu langkahnya panjenengan dulu. Ketika anak marah, jangan ikut marah. Antang kesik, apalagi orang kecil ini. Kalau perlu berikan pelukan. Biar anak itu nangis sekolah dulu selesai. Setelah anteng, mereka suruh validasi tindakannya. Cerita, kenapa nangis masalahnya apa? Setelah cerita, tanyain ke dia. Baru kecil itu masih bisa. Wah, jawabnya luar biasa loh. Adik kok nangis kenapa? Tanya kan gini. Ya sudah. Sekarang itu bagus juga menurut adik. Dia sejak itu sudah diajarin dia seperti itu. Jangan lagak kayak hati. Ya jelas sabar. Jangan segak sabar. Orang tua masih gak sabar. Iku pasti keluarga sami kok. Pertama akan tampil sama sholat. Sholat. Nah, wes. Buat bulan ya. Nah, ini sabar. Sabar. Nah, terus setelah itu kita angkat mereka untuk jadi namanya itu memperbaiki. Sekarang kita kasih tahu gini Bapak Ibu, jenengan tahu rambu-rambu lalu lintas. Kenapa panjenengan tidak berani nerang? Kenapa jenengan pakai helm? Karena ada tata tertib. Terus tapi coba kalau kita ada polisinya, jenengan paling nyebrang betul, nerang itu betul nggih. Tapi nak betul nonton polisi, nyatanya itu mangkang itu. Lawan arah sakula kebaik. Aku gede-gede. Iki jenenge iki ya. Laras betul? Mungkin. Karena apa? Karena kita takut ketika ada polisi ngadep ini jajal. Wong sama yang berani lewat situ. Gak harus yang wani. Karena ada seseorang yang ditakuti. Tapi ketika gak ada, berani lagi. Sama dengan anak kita Bapak Ibu. Ketika jenengan kecengnya ada jenengan, dia antuk, menut. Nggih. Tapi ketika jadi jenengan jadi. Ini yang ditakutkan. Tapi yang diinginkan apa? Anak sudah restitusi, sudah sadar diri. Oh, kesini salah, maka dia otomatis akan sadar sendiri.
Saya pun ketika mau nerak abang hijau, anak saya yang ngerti. Ayah salah loh, ada lampu-lampu biru. Oh iya, ayah salah. Saya ngerti. Ayah nggak boleh lewat garis. Itu yang saya ajarkan seperti itu. Sami. Jadi panjenengan itu juga akan ajaran anak mulai dari kecil segini. Ajaran seperti itu, pelan-pelan. Ampun, cahaya turun. Jangan, itu jangan. Kita keras kurang dulu. Kita stabilkan emosinya dulu, tenang. Oke? Termasuk dalam saya juga kemarin jadi masalah saya adalah satu, rasa menerima anak terhadap orang lain. Itu kadang masih emosi masih labil. Itu mau tak tinggi. Kalau anak sudah biasa style individu, tiba-tiba jadi satu kelompok, wah pagi. Wah ini ya, salah iya. Tahu nggak tak jadi sih. Oh saya pelajari satu. Oh seperti itu. Jadi target saya itu enggak, anak itu bisa itu. Wah ketika anak sudah senang itu banyak banget. Gampang ya, penting anak itu senang dulu. Oke, terus Bapak Ibu. Nah, kolaborasinya di Bapak Ibu nanti kita yang akan saya adalah P5, kolak, pendidikan berkelanjutan. Setelah P5 ada pendidikan berkelanjutan. Oke, kemudian ANBK. Kelas 5 loh, ada ANBK. Apa itu? Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Tugasnya siapa Pak? Bejoni di kelas 5. Sebenarnya itu tanggung jawabnya adalah guru kelas 1 sampai kelas 5. Karena ANBK bocah jujur tak kasih soal hitung-hitungan, dia pakai AI, foto cekrek ke jawabannya. Anak saya tak jadi. Tapi kalau dengan saya, jajal yang maju, kok iso gitu? Saya gitu dong. Dari mana kamu peroleh? Anak pakai AI cepat. Jadi kalau saya anak pakai HP, AI saya memang ganti soalnya. Tapi ketika saya belajar soal cerita bertahap, belum bisa. AI nggak bisa jawab, nggak bisa. Saya sudah buktikan dengan anak-anak. Iya Pak, iya gampang Pak. Soal serumit, jadi jangan salah. Anak sudah tahu temanya. Jika sudah A bisa naik B bisa naik C bisa terus bertahap terus naik terus sampai ke tingkatnya yang tingkat tertinggi. Seperti itu. Jadi sampai ke tingkat anak menemukan solusi. Itu program saya dalam belajar. Nah, ini outing kelas jika ada tahun ini kayaknya ada outing kelas 5 sama kelas 6. Mungkin pelajaran ini bisa berhubung dengan waktu juga. Tahun lalu kemarin saya diprotes sama anak-anak, Pak ayo outing kelas Pak, tak tanya tanah lele Pak bareng-bareng. Jawaban saya tidak masalah, tapi saya harus lihat kelas ya. Nah, tidak bisa. Jadi harus bareng-bareng. Makanya anak-anak itu ada yang Pak Sodik ayo, pelajarannya ada mengenal dunia air di PJOK. Sedangkan saya ada pelajarannya kemarin itu apa ya? Tentang budaya peninggalan. Ada subjek jalan-jalan ke Mbak Sakti di subjek yang angkatan kemarin. Itu saya pada waktu yang mulai tentang budaya. Ya saya nggak bisa kemana-mana karena apa? Ketika saya keluar, saya harus nyangkut kelas 9. Dan kalau kelas 9 kalau sama-sama dengan saya artinya bareng-bareng. Kalau saya sendiri ya saya ngeluh. Saya tidak mau repot. Bukan saya yang nggak mau repot. Ya kalau kelas saya sendiri tidak apa-apa. Kalau dengan kelas yang lainnya kan akhirnya beban saya tanggung jawabnya lebih besar. Kalau nggak bareng-bareng kan nggak bisa. Itu ini saya mulai protes itu. Padahal saya sudah punya rencana mau ajak ke BPTKP. Nanti anak belajar FAR misalnya. FAR itu apa? Belajarnya 3 dimensi atau pakai kacamata. Gratis itu nggak apa-apa. Tapi ya itu saya nggak bisa. Ya saya kelas 5 kan dia seneng nganggur kalau saya makan tadi itu. Tidak apa-apa. Tapi ketika saya kelas 5 ada 5 ada 50 nggak bisa. Harus bareng. Karena selaras. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ada terakhir ada kata-kata kompetisi. Kelas 5 adalah ajang untuk kompetisi. Yang diikuti oleh saya tanya, yang diikuti oleh di kelas itu yang diambil kelas berapa rata-rata? Kelas 5B. Baik, Raisa. Orang Rangkai, Budi Waktu diambil cuma kelas 3 aku. Iya, yang lainnya. Nah, saya ingin besok itu anak punya peluang yang sama. Jadi bukan hanya dipandang anak itu yang misalnya hanya Rafa, terus Raisa, Suci, Wahab, Budi yang anak-anak tampil itu gitu, Kayla. Tapi saya pengen anak itu peluangnya sama. Tak kasih kepercayaan seperti itu. Kadang kadang orang berbeda-beda nih. Nah ini proses seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya minta bantuan panjenengan. Permasalahan apa yang panjenengan temui dari anak panjenengan? Ini jujur. Yang paling repot gitu. Makanya tak paling kertas, tulis ngacung spidol, jenengan tempel ke itu. Sakit gitu. Jujur mawon ngampus-ngapusi gitu. Jujur, anak saya gitu tulis mawon gitu. Nanti selanjutnya akan saya jadikan bahan untuk kolak saya.
Ngoten? Ya insyaallah. Bapak yang tolong ini dibagi Bapak. Itu satu kertas, kalian tak bawa spidol pakai spidol ini aja Bapak. Ya saya udah bawa. Oke. Jadi panjenengan nanti tulis yang menjadi kendala panjenengan. Itu ketika orang bersinau uang yang macam-macam. Tapi Pak, anak saya sudah biasa praktek ini ya sudah. Tapi pasti ada yang menjadi kendala panjenengan. Pasti ada. Jujur, ini jujur. Jujur nggak boleh ngapusin. Wah, anakku ganteng dewi, ayo dewi tertib, rajin. Orang usah itu biasa itu ya. Itu biasa, ini yang luar biasa. Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, saya itu kemarin tuh bingung. Kalau Resa nggak apa, Anis oke. Lagi saya ngomong di anakku. Saya tak. Wah, ini sama gitu. Saya Pak. Oh alah, karena majinya beda gitu. Wah hebat ya. Kayak bodoh kan ya. Itu orang rajin, itu orang hutan ya wis ora bocah. Karena anak sekarang luar biasa. Saya kemarin jerawatnya langkah desa ada kok. Nggih, panjenengan tulis satu terus tempelkan teng mriki nggih. Nah, betul cekap teng mriki. Nulis spidolnya nyuwun ya niku makan spidol. Warna-warni mboten apa-apa. Paringi panamane puteran panjenengan kalian nane panjenengan. Oh. Orang tua dari siapa, Bu? Oh, biasanya jojo-jojo. Nah, ini kan ada tanda ini ketok iki. Nah. Yo nulis sing eleke sekolah anak SMP nopo. Kaget tau nggak tahu? Oke, tak jelasin ya. Masuk sekolah, kegiatan pembelajaran mulainya jam 7.30 itu pada kegiatan pembelajaran. Tetapi kegiatan pembiasaan itu 15 menit sebelumnya. Di jadwal saya ada kayaknya. Sekarang nggak biasa, mantap nih. Alhamdulillah. Berkayut ya. Sekarang malah ibunya yang repot, itu anak yang mau semangat ibunya yang repot. Ini malah ya jadi ini kita udah juga nih. Oke, Bapak Ibu, anak-anak kegiatan belajar mulainya jam 7.30. 7.15 itu kebiasaan. Itu kebiasaan sekolahan, kebiasaan kelas itu mulainya jam 7.05. Mereka sholat duha dulu, jadi nggak boleh terlambat. Mungkin otomatis anak-anak masuk, makanya adatnya gas semua itu, gas semua jam 7 udah pada datang. Mungkin termasuk saya datangnya jam 7. Karena saya antisipasi anak ini, saya ngasih contoh pada anak gitu. Jam 7 sudah datang, anak-anak datang, Pak, iya, saya bilang, iya, anak-anak jalan sendiri, sholat sendiri. Setiap saat terus suruh. Kalau nanti doanya pakai bahasa Indonesia yang kamu bisa dulu. Nanti selanjutnya diberi nanti ketika Jumat gitu. Nanti nih, apalagi yang jadi kendala, monggo, yang ingin disampaikan silakan. Monggo. Nah, terima kasih Bu. Nah, pulangnya. Jadi kan jangan tanya pulang, terserah saya. Jadi biasanya gitu Bu. Pasti ibunya Ibu Mbak Mala gitu. Pasti tanya, Bu, Pak pulangnya jam berapa? Sabtu ya, Rabu. Ampun Mary ya. Yang lain sudah pada pulang, mungkin anak sekolah baru duduk masih kelas. Tapi yang mereka nggak bosan juga. Tahu ya, ini mungkin saya masih pulangnya masih bareng Bu. Rata-rata masih bareng karena ada mau kegiatan persiapan mapsi. Saya juga ikut terlibat, nanti saya juga ikut nyalaci, saya juga ikut mendampingi. Kemarin tak tantang kan Mbak Raisa, Mbak Suci, Mbak Wahab, sama Mbak Mas Rafa. Saya kasih kamu dispensasi sampai hari Rabu, nggak usah ngerjain tugas saya, nggak apa-apa. Nanti kasih dari A, tapi maksimalkan potensi. Karena apa? Kales Rafa ubah ini apalan mau dari dua yang terus ini. Wah komentarnya lah tidak. Raisa masih mikir diri lama. Suci, nah Wahab sama Wahab itu juga waktunya sebatas bentar ngobrol gitu. Tak tantang kan? Iya, makanya kan kalau sudah bisa itu nanti kata lah aja. Oke, sampun sudah nulis, silakan ditempel di sini Bapak Ibu. Ditempel mau. Nah, ditempel.
Saged ikut kakak. Monggo. Setiap orang dapat 2 kertas gitu. 1. Yang 1 nanti harapannya panjenengan sebelahnya. Doanya panjenengan. Nggih. Siapa harap kamu ya? Latihan dulu. Jangan lihat Bu, jangan lihat ya, jangan lihat jangan. Sijine siji harapane maksudnya keinginannya. Kan anak misalnya ini ngene-ngene, iso angel kadene. Sini bawahnya sini enggak apa-apa, Pak. Oke. Ini pun pertanyaan. Dibagi 1 menit. Harapan dan doa panjenengan di sini. Nanti belajar di kelas 5B seperti apa? Satu lagi. Ini harus real dan jujur ya. Nanti pengennya seperti apa? Misalnya contoh kayak Mas Nathan, Pak Mas Nathan itu mulai kakean, nah ini kan nanti bagaimana ke depannya. Kayak Mas Kenji gitu, oblah rono oblah ini dia gak usah aku tak kasih kegiatan ini. Ya oblah rono jadi sana dulu ya Pak saya bilang oke ya begitu mau apa gitu. Dan harapannya di rumah dan sekolah dua-duanya gitu. Kemarin Mas Kenji sudah luar biasa memimpin teman-temannya, itu bagus banget. Jadi anak sekarang sudah nggak jadi takut enggak, sudah mengajukan isi itu luar biasa. Oke, ini adalah permasalahan panjenengan, yang sana adalah harapan panjenengan. Monggo, tempel mau dulu. Nanti biar anak-anaknya juga baca, nggak apa-apa loh? Nggak apa-apa. Apa nih? Ya, istilahnya ini yang seleksi jenengan kesannya yang satu harapannya naik terus kalau sanggara lari masalah itu harapan. Nanti baca ya, nanti baca tuh orang tua.
Salsa tasih ngamukan Bu. Tasih, oh tasih. Oke, mangke kula sedang sedikit. Karena saya tak tahu Salsa anak periang, ndak om. Oh ya udah, saya bilang gitu aja. Nggak mau. Tasih, agak sabar gitu. Jadi aku kalau ngegas malah gitu. Kemarin juga cara kerja ini anak-anak berbeda Bu, tapi masih mengerjakan. Ya. Lanjut. Nggak sabar ngomong. Kan dulu beda-beda, ya. Oh ji, mangke sakit buatan jeneng dekat aja tidak apa-apa. Oh mantan. Yang ini masalah bukan harapan panjenengan. Tidak apa-apa, ada angkat, tidak apa-apa Pak. Yang informasi ini kalau dia salah. Ada di mana Mas? Jadi apa aja? Kemarin materai. Kenapa? Aman aja sih. Biasa kalau suara. Saya sering kalau saya Jadi, terima kasih Bu. Dalam Bu. Oh, nulisnya kebalik Bu. Oke. Betul apa-apa, betul konsolasi mau. Ini kebalik remnya ada di depan. Dilanjut, masuk. Ya. Dan ini pun saya juga anak-anak ini tahun ini saya juga terlalu berat kayaknya. Tidak terlalu berat seperti dulu. Kalau dulu kan ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa ngitung, ngeluh saya. Mau sekedar ini kan kalau ini kan paling hanya terlambat menghitung saja. Baca sudah bisa semua. Itulah yang mungkin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan tentang permasalahan dan harapan dan doa. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata tentang panjenengan yang tulis ini. Monggo, silakan. Ini menandakan orang tua. Kalau orang tua ketidan kan anaknya harus ketidan. Ya gitu loh. Ngerti Bu, jadi kan nulis itu harapan. Ji, betul apa-apa. Monggo. Nah, oh dulu ada saya. Jadi kan. Saya pengen Mas Marvel minta tolong. Monggo Pak, berikan. Kalau pengen kenal kayak orang tuanya Mas Marvel, kalau penasaran asli. Karena saya biasanya kalau orang tua, kayak anak yang ini, saya penasaran sama orang tuanya biasanya. Monggo Bapak. Pripun Mas Marvel itu pripun? Ceritain mawon. Kalau itu susah gitu Pak. Jadi susah Pak. Suruh belajar susah. Terus katanya kena terus sama adiknya Pak. Iya, masalah itu dong, mainan HP terus itu. Udah bagi kamu udah Pak. Nanti biar jelas-jelas. Oke, lanjut dulu Pak. Dulu. Mas Marvel dong. Selfie susah. Wah. Iya.
kasih bayar semua. Moga-moga yang tambah disiplin. Terima kasih Bapak. Mantap, tepuk tangan dulu buat orang tuanya Mas Marvel, luar biasa. Ini kemarin saya tantang itu Mas Marvel. Dia mengajukan menjadi ketua kelas, tapi saya ketua kelas protes semuanya. Wah, lo Marvel aja itu malah buat ini ya sudah. Saya nggak bisa melaksanakan anak gitu. Itu haknya anak-anak. Akhirnya hari ini mungkin anak-anak sudah voting. Hah? Somasi kan? Bukan si somasi sama saya. Kamu nyampe deh. Senyampainya kamu ya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Nah, jadi Bapak Ibu, harapan besar saya anak ini menjadi anak yang luar biasa. Satu itu. Oke, anak yang luar biasa, walaupun dengan kelas yang biasa itu. Tapi insya Allah akan kita ciptakan kelas yang luar biasa. Itu untuk kegiatan panjenengan yang sewu, notabene adalah ini yang kewajiban saya. Yang orang tuanya kerja, ibunya, bapaknya kerja, ibunya kerja, ketika pulang anak itu kosong, itu ada sedikit permasalahan. Ada nggih, sinten mawon? Nah, biasanya ayah di sini mesti, biasanya seperti itu. Ciri-ciri paling gampang gitu. Ketika anak itu orang tuanya kerja, bapak ibunya kerja, di kelas mesti banyak perhatian. Maksudnya itu tingkah lakunya lebih tinggi. Selain Mas Nathan, Mas Marvel sinten boleh? Bon? Mas Keji, dah. Coba boleh? Sinten? Oh, Mbak Sahwa. Oh, nggih. Akhirnya ketemu juga. Terjawab dari saya, nggih, terjawab semua. Jadi kenapa anak ini bisa seperti itu? Karena emang salah satunya adalah faktor dari lingkungan. Bapak Ibu, mari kita tonton video penutup dari saya untuk kegiatan pagi hari ini karena sudah lebih 15 menit. Ini Bapak Ibu, anak kecil ini mengajarkan kita. Jadi hambatan sebesar apapun itu kalau tidak ada yang mengawali, walaupun itu anak kecil, nggak akan pernah selesai. Yang penting niat dulu. Niat kita pengen memperbaiki anak-anak kita menjadi anak yang hebat. Niat dulu. Tak yang banyak makin nanti dan baru sedikit, insya Allah bantuan akan datang dari mana? Allah pasti akan mengasih sebuah bantuan itu tanpa sepengetahuan kita dari mana datang. Ini Bapak Ibu. Jadi sama hambatan saya juga sama. Saya nggak bisa mendidik anak-anak itu sendirian. Tidak bisa. Berat karena ada 21 anak, 20 anak dengan karakter berbeda. Saya nggak bisa. Maka itu saya butuh panjenengan semua bergerak bersama untuk memajukan anak-anak kita yang luar biasa. Jadi itu pesan dari video ini. Dan terakhir dari saya adalah Bapak Ibu,
Tuhan menciptakan manusia dengan karakter yang unik. Kita tidak boleh memaksakan ego tanpa melihat kebutuhan dasar anak tersebut. Oke? Terus sabar dan ikhlas mengantarkan diri untuk selalu bermanfaat. Yuk, mari bersama-sama kita bergerak menggerakkan untuk anak didik kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Demikian paparan kegiatan yang insya Allah akan kita jalankan dalam 1 tahun ke depan itu. Oke, semoga itu menjadi doa kita bersama-sama. Terima kasih dari masalah dan harapan dari tadi yang sudah maju untuk menyampaikan sedikit ya. Atau ada yang mau menyampaikan lagi? Monggo, tidak apa-apa. Ampun, malu-malu. Ini nanti kalau jenengan anak sekarang sudah mulai berdiri loh. Orang tua juga ada sama. Tidak usah takut. Oke, anak sekarang sudah mulai berdiri. Saya gini. Jadi saya nggak perlu. Ya ini saya Pak. Jadi yang tadinya berdiri itu sekarang sudah enggak. Karena sudah nggak ada rasa ketakutan dalam diri mereka masing-masing. Itu yang saya pengen tanamkan kepada anak-anak. Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Monggo silakan. Nah, ini satu lagi. Bagaimana perasaan panjenengan setelah melihat paparan dari saya? Saya butuh ada yang pesan-pesan. Monggo, sinten? Atau menyampaikan ada saudara yang mengalami perubahan, boleh? Monggo. Ada juga dia. Pakai ibu. Sini Bu, monggo jangan. Kalau tak sini, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti anu sendiri, ya tak itu dia. Monggo. Tidak monggo, esto. Ini anak siapa ini? Adiknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kaulah Umi, mama dari Anis Gina Prastia. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sobe yang sudah mendidik Anis. Alhamdulillah saniki piyambake sudah banyak perkembangan, Bu. Maksudnya dari kemarin itu kelas-kelas sebelumnya itu anggarnya kok berangkat sekolah pasti ada drama. Pasti nih loh, bangun tidur pasti ada drama, nggak mau sekolah. Sebenarnya dia mau tapi nanti dulu ngoten loh. Masalahnya kan piyambake kan, Man, sekolah nggak apa-apa terlambat, yang penting berangkat sekolah daripada nggak berangkat sekolah. Ngoten regane niku piyambake kelas 2 kemarin kan wonten guru ya. Ngoten ya. Berarti piyambake itu buat pedoman terus. Alhamdulillah saniki jam 7 insya Allah sampun berangkat ngoten nggih. Mungkin keluhannya itu ngoten Mbak, dia itu kurang mandiri. Datose sekolah niku ndak untuk jadwal piyambake sampun mandiri nggih. Saniki kan untuk kelas 5 emang saya Kak jadwal harus disiapkan sendiri. Mama nggak mau jadwal, ngoten nggih. Pokoknya semua itu diurus sendiri kan ngoten. Tapi untuk masalah pakai seragam niku pasti mama. Nggih, untuk pakai kaos kaki saja mamanya. Nggih, sepatu mama semua mama ngoten. Pokoknya niku untuk lepas dari mama, nggak lepas sih maksudnya untuk kemandirian. Nanti kan seumpama jenjang ke selanjutnya kan dia harus pisah kalau mamanya nggih. Nah, ngoten kan kula nyuwune mangke dibimbing anak itu supaya mandirinya. Ngoten. Dados saya kersane, oh saya hari ini pakai ini, berarti saya harus menyiapkan. Ngoten nggih. Maksudnya kan ngoten, nggak harus mama yang nyiapin semuanya di situ, terus mama dipakein semuanya kan ngoten untuk tahun-tahun sebelumnya ngoten nggih. Berarti harapan saya anak itu lebih mandiri untuk mengurus piyambak nanti untuk kejenjang selanjutnya itu kersane dia itu udah paham ngoten nggih. Kan setelah SD kan mungkin dia mau mundur kan ngoten nggih. Dadose kersane paham ini pakaian saya harus berarti besok pakai ini, saya harus siapkan ngoten pinginnya kula kan ngoten. Kalau mamanya ya ngomong pasti piyambak kan mama itu kayak gitu, mau adik aja disiapin kok saya ndak, mesti ngoten itu. Nggih, harapan saya ngoten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, tepuk tangan buat orang tuanya Anis. Alhamdulillah. Saya sudah mengamati Anis, jadi semua anak tak amati.
Nah, terima kasih Bu, nanti jadikan berhenti kolam gitu. Di situ nanti akan kita selesaikan bersama. Nah, ini salah satu seperti ini yang harus kita selesaikan. Yang bisa diselesaikan di Bandung sekolah apa nanti bisa diterapkan di rumah. Bapak dari Kenji sini. Betul nama Pak Estu ini, monggo. Saya betul nama Marta sudah Kenji nanti. Oke, Jumatan ya. Kenapa? Santai mawon. Waalaikumsalam. Kenji dong. Ya sama lagi Kenji dong. Kenji mana? Memang saya orang tua dari Kenji. Untuk Kenji itu masih susah Pak untuk disuruh belajar. Terus saya waktu pulang sekolah itu langsung pulang. Main kemana lagi nanti pulang. Biasanya kan kalau jam 1 jam berapa itu kalau pulang akan sampai setengah 2 jam itu pun pulang langsung lepas sepatu Los. terus tas ya Los. terus gitu terus sampai sore Pak. Iya. Terus terasa masuk kelas gimana? Sama aja. Sama. Udah ada sih Pak. Banyak. Ada ya. Oke, siap Bro. Oke. Matur suatu pertanyaan buat orang tuanya Kenji. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini mau cekap sudah lebih, saya sudah mengambil waktu sekitar 20 menit sesuai janji saya jam 10 selesai. Tapi sudah terima kasih Pak Juna sudah beroyo-royo dalam waktu sesuai slide saya. Jam ini terakhir tadi adalah planning saya itu sekitar jam 1 jam selesai, tapi hampir 1 jam lebih 20 menit selesai. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi kurang berkenan atau yang menyinggung panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan satu lagi permohonan saya, mari bekerja sama, berkolaborasi. Kita sambung belajar itu terus 24 jam. Guru nggak bisa mengawasi, tapi panjenengan bisa. Dan nanti untuk masalah-permasalahan itu kita sampaikan di kolam. Oke, demikian dari saya. Mari kita duduk bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi saya juga belum kenal. Mas Kenji ini orang tua dari Mbak Rate. Oke. Kakaknya Mas Wahab, ibunya Mas Kevin, Mbak Salisa, Bapak Mas Bintang. Oke, Mas Bintang, Mas Budi, Mbak Safa, Mas Nathan, Mas Marvel, Salisa, Ibu Mbak Naura, Mbak Anis, Mbak Suci, Mbak Raisa, Mbak Mala, Mas Rafa, Ibu Mas Yanis. Oke, matur suwun. Alhamdulillah kula pun kepatis danten. Sugeng kondur, hati-hati. Sekali saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti jadwalnya saya share di grup kelas. Matur suwun. Sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.